Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Minyak goreng merupakan bahan pangan yang memiliki komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk pendinginan dan telah melalui proses pemurnian. Minyak goreng sering digunakan untuk menggoreng berbagai jenis gorengan dan bahan masakan. Minyak goreng memiliki visual cair dan suhu seperti suhu ruangan jika tidak sedang dipanaskan. Bahan dasar pembuatan minyak goreng banyak berasal dari tumbuhan kelapa, kanola, kedelai, jagung, kacang-kacangan dan juga serealia. Minyak goreng memiliki kandungan asam lemak yang terdiri dari asam lemak jenuh seperti palmitat dan asam lemak tak jenuh seperti omega-9 dan omega-6. Maksimal pengulangan minyak goreng bisa digunakan sebanyak 3-4 kali. Jika lebih dari itu bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan tubuh seperti kolesterol jahat, penyumbatan pembuluh darah, radang tenggorokan dan juga radikal bebas. Minyak goreng sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meski tidak spesifik, manusia telah memanfaatkan lemak hewan setelah menemukan api sekitar tahun 25.000 sebelum Masehi. Dengan berjalannya waktu manusia kemudian menemukan minyak nabati. Saat ini harga minyak goreng sedang melambung tinggi di kisaran 18.000 sampai 19.000 untuk brand yang baru per liternya. Sedangkan untuk brand yang sudah terkenal harganya 20.000 sampai 21.000 per liter. Harga melambung dari minyak goreng dikarenakan terbatasnya produksi kelapa sawit seluruh dunia berdasarkan CPO bahan baku minyak goreng sehingga petani banyak yang menjual hasil panen ke luar negeri. Sedangkan saat ini CPO sudah turun kembali sehingga harga minyak goreng sudah turun perlahan karena pasokan bahan utama pembuatan minyak goreng dunia bertambah. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang proses produksi minyak goreng. Minyak sawit mentah memiliki warna orange intens karena memiliki kandungan vitamin A dan E yang tinggi secara alami. Saat kelapa sawit matang, para pekerja akan memanen tandan sawit dan membawa hasil panen sawit ke pabrik pengolahan. Dalam waktu 24 jam kelapa sawit harus sudah diangkut menggunakan kereta angkut untuk memastikan pabrik bisa menghasilkan produksi minyak terbaik. Sementara untuk hasil pemanenan kelapa sawit yang di tangan masyarakat umum akan diangkut dengan truk. Di mana truk yang masuk ke pabrik akan melalui jembatan timbang. Truk kelapa sawit ini isinya akan ditimbang sebelum dan sesudah dilakukan bongkar muatan. Penimbangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berat angkutan kelapa yang akan dibeli oleh perusahaan. Kemudian tandan-tandan kelapa sawit yang baru tiba kemudian akan dilakukan proses grading. Proses grading merupakan proses pemisahan bahan baku atau tandan berdasarkan kualitas. Dalam proses ini pekerja akan memisahkan antara tandan yang mentah, terlalu matang dan busuk. Setelah melalui proses grading, tandan sawit akan dimasukkan pekerja ke lori sterilisasi. Dalam satu tabung sterilisasi bisa menampung sekitar 33 ton tandan buah sawit. Sawit akan disterilkan dalam mesin ini dengan uap bertekanan tinggi. Buah akan melunak dan melepas dari tandanya dalam proses tahapan ini. Setelah proses sterilisir, sawit akan dibawa melalui konveyor ke bagian berputar di mana sawit akan dimasukkan ke dalam drum berputar untuk memisahkan buah sawit dari tandannya. Tandan kosong kemudian akan dikeluarkan melalui selisih jeruji besi drum berputar kemudian dimasukkan ke konveyor yang membawa tandan keluar pabrik pengolahan.
Sawit yang sudah terpisah dari tandanya akan masuk ke dalam mesin pres. Di mesin pres ini buah sawit akan melewati dua tahapan. Pertama, buah akan dilumat sehingga daging buah akan mudah keluar dari bijinya. Kedua, buah sawit akan memasuki ruang preser di mana mesin akan menghasilkan dua sisi. Di mana sisi pertama akan menghasilkan minyak kasar atau crude oil. Kemudian di sisi lain adalah gumpalan serabut dan lainnya atau press check. Untuk sawit hasil sisi press check akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar operasional mesin sterilizer. Sedangkan untuk hasil minyak kasar atau crude oil akan dipompa memasuki tabung CTS atau klarifikasi yang memiliki fungsi untuk memisahkan minyak, kotoran dan air secara gravitasi. Hasilnya akan muncul ke permukaan air jika minyak memiliki massa jenis ringan. Hasil dari minyak yang muncul ke permukaan air akan dialirkan ke dalam tabung tank minyak. Tangki minyak memiliki manfaat untuk menyimpan minyak sementara. Dari hasil tabung inilah hasil minyak akan dikenal dengan sebutan umum CPO, atau crude palm oil, atau bahan baku minyak kelapa sawit mentah. Hasil CPO kemudian akan diangkut dan dijual ke pabrik pengolahan makanan seperti minyak goreng, mentega, margarin dan banyak lain produk turunan sawit lainnya. CPO juga bisa dipakai untuk pabrik industri lain seperti bahan campuran produk kosmetik seperti sabun, sampo, lipstik dan sebagainya. Juga detergen dan bahan bakar kendaraan. CPO yang sudah masuk ke pabrik pembuatan minyak goreng akan melalui proses pompa yang dialirkan masuk ke dalam purifier di mana dalam proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam minyak kelapa sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Kemudian minyak akan dialirkan ke proses lanjutan yaitu vacuum dryer. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Proses selanjutnya minyak mentah akan diekstraksi dan dimurnikan terus-menerus melewati penjernihan dan pemurnian berlapis sesuai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan minyak. Bau akan dihilangkan melalui proses pemurnian serta warnanya akan diputihkan melalui proses fraksinasi yang kemudian menghasilkan dua fraksi yaitu fraksi cair dan padat. Dalam proses fraksinasi membutuhkan waktu belasan jam karena dalam proses ini jika semakin lama dilakukan hasil minyak yang dikeluarkan akan semakin berkualitas. Setelah melalui proses fraksinasi yang cukup memakan waktu selanjutnya minyak akan didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Jika minyak sudah mencapai suhu ruangan proses selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan akan dilakukan sesuai dengan standar dan model pengemasan sesuai masing-masing pabrik minyak produksi. Demikianlah bagaimana proses produksi minyak goreng. Semoga bisa menambah wawasan penonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami.